Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Aflaila Nifar Cahyani akan menjelaskan jawaban yang sudah saya peroleh untuk soal nomor 2 pada tugas 3 responsif persamaan diferensial parsial. Untuk soalnya, diberikan masalah Sturm-Liouville sebagai berikut. XU aksen ditambah lambda per XU sama dengan 0, dengan batas bawah X adalah 1, dan batas atasnya adalah E atau eksponensial, di mana lambdanya merupakan anggota himpunan bilangan real. Untuk kondisi batasnya, di sini ada U1 sama dengan U aksen E sama dengan 0. Untuk yang A, tentukan fungsi eigen dan nilai eigen dari masalah Sturm-Liouville. Pertama, di sini saya mengubah bentuk dari persamaan diferensial yang ada pada soal agar lebih mudah untuk pengerjaannya. Di sini XU aksen saya ubah menjadi D per DX dari X dikali DU DX ditambah lambda per X U sama dengan 0. Karena ini merupakan perkalian, maka turunannya adalah dx per dx dikali du dx ditambah x dikali turunan dari du dx ditambah lambda per x u sama dengan 0. Karena turunan dari x adalah 1, maka di sini diperoleh du per dx ditambah x dikali d kuadrat u per dx kuadrat, atau ini merupakan turunan kedua dari u ditambah lambda per x u sama dengan u. Kemudian bisa kita tuliskan dengan bentuk yang lain, yaitu XU aksen ditambah X kuadrat U double aksen ditambah lambda U sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan yang sudah kita kalikan dengan X di kedua ruasnya. Jadi persamaan yang ini tadi belum kita kalikan dengan X. Nah, yang ini sudah kita kalikan dengan X. Lalu bisa kita tulis juga dalam bentuk seperti ini hanya diubah saja letaknya. Dan kita ketahui bahwa PDB ini merupakan PDB Cauchy-Euler. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan PDB-nya ini, kita misalkan dulu UX-nya itu sama dengan X pangkat R. Yang mana ini berdasarkan karena persamaannya ini merupakan persamaan Cauchy-Euler, maka UX-nya di sini kita misalkan X pangkat R. Lalu kita untuk turunan pertamanya atau U aksen X merupakan R dikali X pangkat R min 1. Lalu untuk U double aksen X atau turunan keduanya adalah R dikali R min 1 dikali X pangkat R min 2. Selanjutnya ini untuk UX, U aksen X, dan U double aksen yang sudah kita peroleh, kita substitusikan ke PDB-nya. Nah, dengan dengan modifikasi aljabar akan diperoleh persamaan karakteristik, yaitu R pangkat 2 ditambah lambda sama dengan 0, atau R kuadrat sama dengan minus lambda. Yang mana lambda itu merupakan bilangan real sembarang dengan 3 kemungkinan, yaitu lambda sama dengan 0, lambda kurang dari 0, dan lambda lebih dari 0. Di sini yang pertama akan kita kerjakan untuk lambda sama dengan 0. Nah, karena tadi R kuadratnya itu sama dengan min lambda, maka di sini R kuadratnya menjadi sama dengan 0, karena tadi lambdanya kita misalkan 0, dan kita peroleh akar karakteristiknya yaitu R1 dan R2-nya adalah 0. Jadi di sini terdapat dua akar karakteristik yang sama, yaitu sama-sama 0. Maka untuk solusinya yaitu UX-nya sama dengan A dikali X pangkat R ditambah B dikali ln X dikali X pangkat R. Di sini karena akarnya ini multiplitasnya ada 2, atau dia itu R1 dan R2-nya sama-sama 0, maka pada solusi yang kedua ini kita tambahkan ln X. Maka karena R-nya 0,
X pangkat 0 itu 1, di sini kita peroleh UX-nya jadi A ditambah B dikali ln X. Nah, karena kita tahu tadi pada soal bahwa kondisi batasnya itu untuk U1, UX ketika X-nya 1 itu adalah sama dengan 0. Jadi di sini kita substitusi dulu 1 ke X-nya. Di sini kita substitusi 1 ke X yang ada di sini, dan kita peroleh A ditambah B ln 1 sama dengan A ditambah B dikali 0. Di sini karena ln 1 itu sama dengan 0. Kemudian karena B kali 0 itu 0, kita peroleh A sama dengan 0. Untuk kondisi batas kedua, yaitu U aksen X. Di sini berarti kita butuh untuk menurunkan dulu UX-nya. Karena turunan dari ln X itu adalah 1 per X, maka kita peroleh U aksen X-nya adalah B per X. Lalu untuk kondisi batasnya, U aksen E sama dengan B per E sama dengan 0. Ini kita substitusi E-nya ke X. Pada soal tadi kita tahu bahwa U aksen E itu sama dengan 0. Sehingga di sini karena 1 per E itu bukan 0, maka pastinya B sama dengan 0. Di sini karena A-nya 0, B-nya 0, maka diperoleh solusi trivial UX sama dengan 0. Dan juga bisa disimpulkan bahwa lambda sama dengan 0 bukan merupakan nilai eigen. Selanjutnya untuk lambda kurang dari 0, di sini kita misalkan bahwa lambdanya adalah sama dengan negatif alfa kuadrat. Maka R kuadratnya sama dengan negatif dari negatif lambda kuadrat. Karena tadi di atas R kuadrat sama dengan min lambda. Maka di sini diperoleh R kuadrat sama dengan alfa kuadrat. Kemudian untuk akar-akar karakteristiknya diperoleh R1, R2 itu sama dengan plus minus alfa. Nah, di sini solusinya yaitu UX adalah sama dengan A dikali X pangkat R1 ditambah B dikali X pangkat R2. Ini dengan prinsip superposisi kita sifat linearitas itu, maka solusi-solusinya itu bisa kita jumlahkan atau akar-akarnya. Maksudnya solusi-solusinya. Di sini ada X pangkat R1 dan juga di sini ada X pangkat R2 dengan konstanta A dan konstanta B. Nah, di sini kita substitusi alfa ke R-nya menjadi A dikali X pangkat alfa ditambah B dikali X pangkat min alfa. Nah, kita substitusikan 1 yang mana merupakan kondisi batas, berarti diperoleh A dikali 1 pangkat alfa ditambah B dikali 1 pangkat min alfa, yang mana 1 bila dipangkatkan oleh bilangan apapun itu, dia akan menghasilkan 1, maka di sini diperoleh A ditambah B sama dengan 0. Dan diperoleh bahwa A sama dengan min B. Selanjutnya untuk turunan dari UX-nya, di sini kita turunkan dan diperoleh alfa dikali A dikali X pangkat alfa min 1 dikurang alfa dikali B dikali X pangkat min alfa dikurang 1. Nah, di sini ada salah penulisan, harusnya tidak disama dengan 0 dulu. Harusnya kita substitusi dulu U aksen X-nya ini, kita substitusikan E ke X-nya, lalu baru kita sama dengan 0. Jadi ini ada salah penulisan. Seharusnya ini X-nya ini kita sudah substitusi dengan E. Jadi ini kita anggap saja bahwa ini adalah E. Jadi di sini E, jadi di sini ini harusnya E. Kemudian pada kedua ruas ini kita kalikan dengan E per alfa, supaya nanti alfanya di sini bisa sisa 1 karena dibagi. Di sini juga, dan juga ini E-nya ini harus E-nya ini nanti sisa E pangkat alfa saja. Nah, setelah kita kalikan dengan E per alfa pada kedua ruas, kita peroleh A dikali E pangkat alfa ditambah A dikali X pangkat min alfa. Dan
di sini kita substitusi min B-nya ini, kita substitusikan dengan A. Sehingga di sini tertulis A, di sini juga A. Dan ingat kembali bahwa ini seharusnya adalah E, terjadi salah penulisan. Kemudian ini A-nya bisa kita keluarkan, dan kita peroleh A dikali dalam kurung X pangkat alfa ditambah harusnya E pangkat alfa ditambah E pangkat min alfa sama dengan 0. Sini karena E pangkat alfa ditambah E pangkat min alfa seharusnya bukan 0, karena itu pasti tidak 0, maka di sini A sama dengan 0. Karena A sama dengan min B, maka B-nya juga sama dengan 0. Sehingga diperoleh solusi trivial UX sama dengan 0. Dan bisa disimpulkan juga bahwa lambda kurang dari 0 itu bukan merupakan nilai eigen. Selanjutnya untuk lambda lebih dari 0. Misal, lambda ini kita misalkan lambda sama dengan alfa kuadrat. Maka R kuadrat sama dengan min alfa kuadrat. Nah, di sini kita peroleh akar-akar karakteristiknya adalah plus minus alfa I, yang merupakan bilangan kompleks. Di sini diperoleh solusi UX sama dengan X pangkat 0 dikali A cos alfa ln X ditambah B sin alfa ln X. Di sini mengapa X-nya dipangkatkan 0? Karena X-nya ini harusnya dipangkatkan dengan bagian real dari akar-akarnya ini. Tapi karena di sini bagian realnya adalah 0, maka di sini X-nya kita pangkatkan 0. Selanjutnya untuk yang di sini, ini merupakan bagian dari imajinernya, yaitu alfa. Maka di sini menjadi alfa ln X, di sini juga alfa ln X. Selanjutnya diperoleh UX sama dengan A cos alfa ln X ditambah B sin alfa ln X. Nah, kita masukkan kondisi batasnya, yaitu X sama dengan 1. Kita peroleh, karena ln 1 itu sama dengan 0, maka di sini kita peroleh A cos 0 ditambah B sin 0. Karena sin 0 sama dengan 0, maka kita peroleh A di sini. Karena cos 0-nya juga adalah 1, maka diperoleh A sama dengan 0. Selanjutnya kita cari untuk turunan pertama dari UX. Di sini kita turunkan UX-nya, maka kita peroleh alfa dikali A per X dikali min sin alfa ln X ditambah alfa B per X dikali cos alfa ln X. Selanjutnya kita masukkan kondisi batasnya, yaitu dengan mensubstitusikan E ke X-nya. Kemudian kita peroleh seperti ini setelah kita substitusikan E. Dan kita tahu bahwa ln E itu merupakan 1. Maka di sini tersisa alfa saja. Di sini juga tersisa alfa saja. Maka diperoleh seperti ini, dan juga diketahui sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa A sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita peroleh alfa dikali B per E dikali cos alfa sama dengan 0. Karena B tidak sama dengan 0, karena kita ingin agar solusi yang diperoleh itu bukan solusi trivial, maka di sini B tidak sama dengan 0, maka alfa per E cos alfa sama dengan 0. Di sini kita kalikan dengan E per alfa pada kedua ruas, lalu kita peroleh di sini cos alfa sama dengan 0. Lalu, agar cos alfa itu sama dengan 0, maka alfa sendiri sama dengan 2n plus 1 per 2 dikali pi, di mana n-nya merupakan bilangan-bilangan natural atau bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini kita peroleh alfa n sama dengan 2n plus 1 per 2 pi dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu untuk nilai eigennya sendiri adalah lambda n, yaitu
lambda n sama dengan alpha n, di sini harusnya ada n, lalu dikuadratkan sama dengan 2n plus 1 per 2 kuadrat dikali pi kuadrat. Kemudian untuk fungsi eigennya, yaitu ux-nya. Tadi kita peroleh ux-nya sama dengan b dikali sin alpha L, nx. Lalu misal diambil b sama dengan 1, maka kita peroleh fungsi eigennya yaitu unx sama dengan sin dari 2n plus 1 per 2 dikali pi dikalikan ln x, di mana n-nya merupakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk yang nomor A ini, kita sudah peroleh nilai eigennya, yaitu lambda n, dan juga fungsi eigennya, yaitu unx, yang mana n-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang B, berdasarkan jawaban A, diperoleh barisan fungsi eigen. Menurut teori yang sudah Anda pelajari, buktikan bahwa barisan fungsi eigen tersebut merupakan barisan fungsi eigen yang ortogonal. Dimisalkan, unx dan umx merupakan fungsi-fungsi eigen yang berkaitan dengan nilai eigen lambda n dan lambda m berturut-turut. Maka, unx dan umx ortogonal dengan rx merupakan suatu fungsi bobot, yang mana di sini ada perkalian hasil kali dalam dari unx dan umx, yaitu sama dengan integral unx, umx, rx dx, yang mana batasnya adalah a sampai b, itu adalah 0 dengan n tidak sama dengan m. Jadi jika kita bisa membuktikan hal ini, yang mana hasil kali dalam dari fungsi-fungsi eigennya itu adalah 0, maka kita sudah bisa membuktikan bahwa barisan-barisan fungsi eigen itu yang kita sudah peroleh di jawaban A itu saling ortogonal. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa barisan fungsi eigen pada jawaban A itu ortogonal. Yang pertama ketika n tidak sama dengan m. Di sini sudah seperti yang sudah saya tuliskan di atas, integral unx dikali umx dikali rx dx dengan batas dari A sampai B, yang mana kita tahu tadi di soalnya bahwa x itu memiliki batas bawah 1 dan batas atas E. Dan di sini saya memilih rx-nya itu 1 per x. Di sini kita masukkan unx, umx, dan rx-nya, dan juga batas-batasnya. Nah, di sini untuk menyelesaikan integralnya, kita modifikasi dulu dengan menggunakan sifat-sifat dari trigonometri. Di sini kita punya sifat trigonometri bahwa sin A dikali sin B itu sama dengan 1 per 2 cos A min B dikurang 1 per 2 cos A plus B. Nah, karena di sini A-nya adalah 2N plus 1 per 2 Pi dikali ln X, dan B-nya adalah 2M plus 1 per 2 Pi dikali ln X, maka di sini diperoleh A ditambah B sama dengan Pi dikali ln X dibagi 2 dikali 2N plus 2M plus 2. Nah, di sini 2-nya bisa kita keluarkan, lalu kita bagi dengan 2, sehingga diperoleh A plus B sama dengan Pi ln X dikali N plus M plus 1. Dan untuk A min B-nya di sini sama dengan Pi dikali ln X per 2 dikali 2N dikurangi 2M. Nah, 2-nya ini bisa kita keluarkan, lalu kita bagi dengan 2 yang di sini, dan kita peroleh A min B sama dengan Pi dikali ln X dikali N min M. Selanjutnya kita kerjakan integralnya. Ini apa tadi? Kita substitusi yang ini, setengah cos A min B dikurang setengah cos A plus B ke sini. Jangan lupa juga untuk fungsi bobotnya, yaitu Rx-nya. Selanjutnya di sini bisa kita pisah integralnya menjadi integral dari setengah cos Pn min M
dikali ln X dikali 1 per X dx dengan batas 1 sampai E dikurangi integral setengah cos Pi dikali N plus M plus 1 dikali ln X dikali 1 per X dengan batas 1 sampai E. Di sini kita misalkan J sama dengan Pi dikali N min M dikali ln X. Nah, kita turunkan J-nya, maka diperoleh DJ sama dengan Pi dikali N min M per X dx. Nah, dari sinilah nanti kita bisa mengerjakan integralnya. Jadi kita substitusi, di sini kita masukkan J-nya, lalu 1 per X-nya ini tetap. Kemudian, ini kan tadi di sini itu dx ya. Selanjutnya, dx-nya itu kita substitusi dengan X per Pi dikali N min M dj. Jadi di sini karena 1 per Pi N min M-nya itu merupakan konstanta, kita bisa keluarkan. Di sini tersisa X. Nah, X-nya ini bisa kita kalikan dengan 1 per X hingga menghasilkan 1. Nah, untuk integral yang di sebelah sini juga sama. Untuk proses pengerjaannya, kita misalkan yang ada di dalam kurung ini adalah K, lalu kita turunkan sehingga diperoleh seperti ini, dk sama dengan Pi dikali N plus M plus 1 per X dx. Nah, di sini juga kita substitusi saja, seperti biasanya saat kita mengerjakan integral, lalu kita peroleh seperti ini. Karena 1 per Pi dikali N plus M plus 1-nya itu merupakan konstanta, bisa kita keluarkan. Lalu untuk di sini tersisa X dikali dk. Nah, X-nya ini bisa kita kalikan dengan 1 per X, hingga nanti diperoleh, di sini hanya tersisa cos K saja. Nah, di sini karena integral dari cos J dj itu adalah sin J, maka kita peroleh di sini sin. Nah, J-nya ini kita substitusi, dari batas-batasnya kita substitusi. Nah, ini juga terjadi perubahan batas-batas karena di sini ini kita mengintegralkannya terhadap X. Dan di sini kita mengintegralkannya terhadap J, sehingga di sini terjadi perubahan. Dengan memasukkan di sini batas-batasnya ke J yang ini. Kita sudah memisalkan J sama dengan Pi dikali N per M dikali ln X di sini, sehingga nanti kita peroleh hasilnya di sini, batas-batasnya berubah menjadi ini. Pengerjaannya sama seperti pengintegralan pada biasanya. Untuk integral yang di sebelah sini juga sama untuk perubahan batas-batasnya. Nah, di sini setelah kita substitusi batasnya, kita tahu bahwa N dan M itu merupakan bilangan bulat positif. Maka ketika N dikurangi dengan M, itu juga akan menghasilkan bilangan bulat. Sehingga di sini sin Pi dikali N kurang M-nya itu pasti adalah 0. Karena sin 0 juga 0 di sini, maka akan tersisa 0. Begitu pula dengan integral yang hasil integral yang tadi, yang di sebelah kanannya, di sini juga akan sama dengan 0, karena di sini N ditambah M ditambah 1 itu akan menghasilkan suatu bilangan bulat. Jadi sin dari Pi yang berkelipatan dengan bilangan bulat itu adalah 0. Begitu pula dengan di sini sin 0. Maka hasilnya kita peroleh di sini adalah 0, hasil pengintegralannya. Selanjutnya di sini saya mengerjakan untuk N sama dengan M, masih menggunakan formula yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Di sini integral UNX dikali UMX dikali RX dx. Nah, karena di sini N sama dengan M, maka di sini menjadi UN kuadrat X. Batas-batasnya juga sama, dipilih juga RX sama dengan 1 per X. Selanjutnya, di sini kita masukkan UN X-nya, karena UN tadi adalah sin dari 2N plus 1 per 2 Pi dikali ln X. Dan RX-nya tadi 1 per X dengan batas
bawahnya itu 1, batas atasnya itu E. Nah, di sini untuk mengerjakan integralnya bisa kita modifikasi dengan sifat trigonometri, karena sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos 2A dibagi 2, maka di sini kita substitusi yang ini. Jadi di sini kita peroleh integral dari 1/2 X dx. Nah, di sini saya mengerjakannya secara langsung saja. Ini 1/2-nya itu dari sini, 1/2. Nah, untuk 1/X-nya itu dari sininya. Fungsi bobotnya itu 1/X. Kemudian di sini karena ini pengurangan, jadi integralnya bisa kita pisah. Dan yang integral yang di sebelah kanan ini adalah setengah dari cos 2A, yang mana A-nya tadi merupakan 2N plus I/2 dikali Pi dikali ln X di sini. Dan di sini kenapa 2-nya hilang? Ya karena di sini adalah cos 2A. Karena A-nya yang ini, nah kita kalikan dengan 2, maka 2-nya di sini saling membagi. Jadi di sini tersisa 2N plus 1 dikali Pi dikali ln X. Selanjutnya, untuk mengerjakan integral yang ini sangat mudah. Nanti akan diperoleh seperti ini, hasil integralnya setengah dari ln X dengan batasnya itu 1 dan juga E. Nah, untuk integral yang ini yang sebelah kanan, di sini yang ada di dalam kurung ini kita misalkan adalah J, selanjutnya kita turunkan. Dan diperoleh DJ sama dengan 2N plus 1 dikali Pi per X dx. Nah, di sini kita substitusi yang tadi yang ada di dalam kurung ini menjadi J. Dan juga di sini dx yang ada di sini itu juga kita substitusi menjadi X per 2N plus 1 Pi dikali DJ. Dan juga batas-batasnya di sini berubah. Kenapa? Karena kita mengintegralkannya ini bukan terhadap X lagi, tetapi terhadap J. Sehingga ini batas-batas yang sebelumnya, yaitu E dan 1 ini kita substitusi ke J-nya. Di sini kita masukkan E dan 1-nya ke X-nya ini. Maka akan didapatkan batas-batas baru, yaitu 2N plus 1 dikali Pi dan juga 0. Selanjutnya, ini tinggal kita integralkan. Karena 1/2 dan juga X per 2N plus 1 Pi ini konstanta, kita keluarkan. Dan juga integral dari cos J adalah sin J dengan batas yang sudah ada ini. Selanjutnya, setengah ln X, kita masukkan batas-batasnya, ln E dikurang ln 1. Karena ln E itu adalah 1, dan ln 1 itu 0, karena 1 dikurang 0,1 dikali 1/2 itu 1/2, maka hasilnya adalah 1/2. Dan untuk yang ini, kita tahu bahwa hasil integralnya seperti ini, 1/2 Pi dikali 2N plus 1 dikali sin dari 2N plus 1 dikali Pi. Nah, di sini karena 2N plus 1 Pi ini, 2N plus 1 ini adalah bilangan bulat, maka sin dari kelipatan P itu pastinya adalah 0. Sehingga di sini kita hanya mendapatkan hasil 1/2. Sehingga di sini kita peroleh hasil kali dalam dari fungsi-fungsi eigennya, yaitu UN dan juga UM. Di sini kita peroleh bahwa ketika M-nya tidak sama dengan N, kita peroleh hasil kali dalamnya itu 0. Sedangkan ketika M sama dengan N, hasil kali dalamnya adalah setengah. Nah, karena di sini kita peroleh hasil yang seperti ini, 0 ketika M tidak sama dengan N, maka barisan fungsi eigen tersebut dapat dipastikan ortogonal. Sekian untuk penjelasan saya untuk jawaban nomor 2 ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Apabila ada yang ingin dikoreksi, sangat diharapkan untuk bisa dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.